Ya, puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung saat malam hari ini dan mungkin nanti ada yang menyusul. Eh, kita akan memulai bedah kitab Korintus kita yang sudah pasal 10. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Nanti saya minta Niar yang pimpin dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, segala puji sembah bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu ada dalam hidup kami, yang terus memberikan kami kekuatan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami boleh ya Tuhan Yesus bersama-sama berkumpul ya Tuhan untuk mempelajari kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya semua bukan kebetulan, bukan karena kekuatan kami sendiri ya Tuhan, tapi Ya, Tuhan saja yang terus ya Tuhan Yesus mengundang kami, terus memanggil kami ya Tuhan Yesus untuk mempelajari kebenaran akan firman-Mu, untuk terima mengenal Engkau kasih. lebih dekat lagi ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa setiap apa yang boleh Bung Semi ajarkan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Semuanya boleh memberkati kami ya Tuhan Yesus. Semuanya tidak berjalan sia-sia ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan. Engkau saja ya Tuhan yang menaruh perkataan-Mu dalam hati Bung Semi Tuhan. Kirami Bung Semi dengan kuasa roh-Mu ya Tuhan Yesus. Memberikan apa yang ia butuhkan ya Tuhan Yesus. Memperlengkapi Bung Semi. Memberikan kekuatan ya Tuhan untuk mengajarkan kami di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap teman kami ya Tuhan Yesus yang belum bergabung. Tuhan yang jamah hati mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus setiap babas tadi kami semuanya berasal dari Tuhan dan semuanya melalui-Mu dan untuk kehormatan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan kami menyerahkan babel tadi kami dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan Yesus, Engkau yang beracara di malam hari ini dan kami serah ke dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Niar. Ya, kita akan bahas 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Oke. Puji Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Kita bersyukur diberi kesempatan, walaupun saya flu berat hari ini, tapi sungguh bersyukur tetap diberi kemampuan, semangat untuk belajar firman Tuhan, untuk sama-sama kita dalami dan dalami lagi kebenaran firman yang Paulus tulis oleh ilham Roh Kudus untuk memperlengkapi gereja, termasuk kita di dalamnya. Kita masuk kepada kesimpulan dari bab atau pasal 8 sampai 11 ayat pertama. Pasal 8 sudah diperkenalkan masalah yang dihadapi. Kemudian pasal 9, Paulus membela kerasulannya yang dikritik oleh orang-orang penyebab masalah di pasal 8. Maka di pasal 10, Paulus sampai kepada kesimpulan
yaitu keputusannya adalah untuk mereka yang membiasakan diri pergi ke bait atau kuil berhala untuk makan daging berhala di sana, daging persembahan berhala di sana, untuk berhenti melakukan praktek tersebut. Itu kesimpulan yang Paulus ambil di pasal 10 ini. Ini yang kita bisa dapat di daftar isi ini. Termasuk kepada buku kita. Pendahuluan pasal 10 ayat 1 sampai 22 sebagai kesimpulan, saatnya Rasul Paulus bicara langsung kepada orang-orang yang dapat kita katakan demi mempertahankan keyakinan mereka bebas pergi makan daging persembahan berhala di bait berhala, telah menyerang kerasulan Paulus. Saatnya pada orang-orang semacam ini, Paulus berbicara langsung. Ada dua bagian di pasal 10 ini. Bagian pertama berisi peringatan keras Rasul Paulus. Untuk itu Paulus menggunakan contoh perjanjian lama. Kedua, tadi yang pertama peringatan keras dengan contoh perjanjian lama. Kedua, Paulus menyatakan larangan. Kita masuk ke pendahuluan pasal 10 ayat 1 sampai 5 yang akan kita bahas malam hari ini. Kita sudah melihat Selasa lalu bahwa untuk masuk ke pasal 10 ini, Paulus telah memberikan ilustrasi pertandingan atletik, yaitu lari dan tinju. Tentu kita tahu pertandingan atletik di Yunani kuno yang Paulus gunakan sebagai ilustrasi. Ilustrasi tersebut mengandung peringatan keras tentang kemurtatan atau bahasa olahraganya adalah diskualifikasi atas orang-orang yang menolak hidup dalam penguasaan diri atau disiplin diri. Olahragawan yang tidak menguasai diri tidak akan mendapat hadiah. Ini bahasa yang Paulus gunakan, diskualifikasi, tidak memperoleh hadiah atau mahkota atau juara. Ini ilustrasi, sekali lagi ilustrasi untuk memberi penekanan kepada orang-orang yang terus datang ke bait berhala, memberi penekanan bahwa saat mereka tidak mau menguasai diri, mereka pun tidak mendapat hadiah, piala, juara. Mereka menjadi orang-orang yang dapat dikatakan diskualifikasi.
Untuk menegaskan poin tersebut, Paulus memanfaatkan sejarah bangsa Israel di padang gurun. Jadi, dapat kita katakan dua ilustrasi berdempetan untuk masuk kepada peringatan yang eksplisit, larangan yang eksplisit, yang gamblang dinyatakan oleh Rasul Paulus nanti di ayat-ayat berikut dari pasal 10 ini. Jadi di pasal 9 bagian akhir, kita sudah bahas Selasa lalu, Paulus gunakan ilustrasi olahraga atletik. Di pasal 10 ini ayat 1-5, Paulus menggunakan ilustrasi sejarah bangsa Yahudi, bangsa Israel, perjalanan mereka di padang gurun. Sejarah tentang penolakan kasih karunia Allah yang begitu melimpah atas bangsa Israel. Kasih karunia Allah begitu melimpah, namun mereka tolak sehingga menyebabkan mereka dibinasakan di padang gurun. Ini yang menjadi pembelajaran kita malam hari ini. Kita terus diingatkan untuk menghargai anugerah Allah. Karena anugerah Allah tidak pernah diberikan dengan sekadarnya atau dengan hitung-hitungan. Anugerah Allah sesuai dengan nature-nya. Kita pernah bahas di teologi sistematik tentang nature Allah, keberadaan Allah, sifat Allah, atribut Allah, sesuai dengan keberadaannya. Saat ia menyatakan anugerah, maka anugerah tersebut berlimpah-limpah. Namun bangsa Israel menolaknya sehingga mereka dapat dikatakan didiskualifikasi dari perjalanan mereka bersama Tuhan. Argumen Paulus dibagi ke dalam dua bagian. Pertama tentang bangsa Israel yang gagal memperoleh mahkota yang abadi. Kekuatan dari tipologi atau gambaran atau ilustrasi ini adalah fakta bahwa bangsa Israel pun semua itu lewat laut Teberau, makan mana, dan minum air yang Allah sediakan secara supranatural. Gabungan tiga hal ini itu digenapi dalam perjanjian lama dengan sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Dikatakan bahwa mereka, bangsa Israel, telah dibaptis dalam awan dan dalam laut, telah makan makanan rohani dan minum minuman rohani. Jadi bukan sekadar makanan, bukan sekadar minuman. Ini kekuatan dari tipologi atau ilustrasi yang Paulus gunakan. Paulus ingin bilang, mereka pun
dibaptis sama seperti kalian, hai jemaat Korintus. Bangsa Israel pun telah makan perjamuan kudus, hai jemaat Korintus. Sama seperti kalian. Sama seperti kalian. Jangan kalian kira karena sudah makan perjamuan kudus dan telah dibaptis, kalian tidak akan didiskualifikasi. Ini yang menjadi pembelajaran kita malam hari ini. Tadi argumen Paulus dibagi menjadi dua. Pertama, tentang Israel yang gagal terima mahkota. Kedua, tentang kesalahan-kesalahan. Itu nanti kita lihat di ayat 6-13. Tidak kita bahas malam hari ini, tapi minggu depan. Dikasih 4 ilustrasi dari kitab Keluaran. Kita sampai ke ayat 13, di mana dikatakan dia Allah yang setia. Oke, kita masuk ke ayat 1-2. Puji Tuhan. Lewat ayat-ayat ini, Paulus sendiri sampaikan bahwa Scripture itself, Alkitab itu sendiri, telah memberikan contoh-contoh tentang mereka yang karena tidak melakukan kontrol diri dalam hal penyembahan berhala, telah gagal dalam memperoleh mahkota ilahi. Sekali lagi, Paulus ingin bilang, Alkitab itu udah punya kok contoh orang-orang yang gara-gara tidak mau dibilang, tidak mau mengontrol keinginannya, hasratnya, mereka pada akhirnya didiskualifikasi. Paulus seperti ingin bilang, jemaat Korintus tidak boleh hidup seenaknya saja, sambil tetap yakin bahwa mereka tidak mungkin kehilangan keselamatan. Yakin benar keselamatan terjamin, tapi hidup seenaknya. Paulus ingin bilang, nggak bisa seperti itu, nggak mungkin seperti itu. Ya, sebelum lanjut, buku ini mengingatkan bahwa meski jemaat Korintus mayoritas non-Israel, non-Yahudi, namun dapat kita yakini bahwa mereka telah mengetahui fakta sejarah tentang bangsa ini. Tentu kemungkinan besar Rasul Paulus sendiri, lewat mulut Rasul Paulus, mengkhotbahkan kisah bangsa Israel ini. Oke, kita lanjut. Ini yang diulang-ulang di bagian ini, bahwa peringatan Rasul Paulus itu berhubungan erat dengan sakramen yang telah diterima oleh jemaat Korintus. Mereka mendapat gambaran dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu secara supernatural melewati Laut Teberau. Itu semata-mata karena Allah. Tanpa Allah, nggak mungkin mereka melewati Laut Teberau. Karena itu Paulus bilang, itu seperti baptisan. Baptisan pun dilakukan semata-mata karena Allah. Juga seperti bangsa Israel dipelihara 40 tahun di padang gurun lewat mana.
makanan rohani dari Allah sendiri. Nanti kita lihat mengapa disebut rohani. Ini gambaran dari daging Kristus berarti. Kita harus lihat ilustrasi ini, tipologi yang Paulus gunakan menghubungkan antara bangsa Israel dan jemaat Korintus itu dalam konteks. Nggak bisa kita seenaknya menafsirkan bahwa mana itu tubuh Kristus. Kita harus punya konteks. Kalau tidak, kita akan kemana-mana itu ya. Karena kita tahu mana itu ada hubungan dengan Sabat, mana itu disimpan di tabut perjanjian. Kita akan kemana-mana kalau menafsirkan mana itu sama dengan tubuh Kristus. Kita nggak boleh sampai terjebak ke penafsiran sedemikian rupa. Kacau kita. Karena itu, jaga dalam konteks lingkup. Konteks kita sudah jelas. Jaga di situ. Mana itu tubuh Kristus dalam konteks bahwa jemaat Korintus itu sudah juga menerima kasih karunia Allah, pembelaan Allah secara supranatural. Demikian disayang oleh Allah, seperti halnya bangsa Israel. Demikian luar biasa dipelihara oleh Allah. Itu yang harus kita terus pahami, sama-sama kita lebih lagi dari hari ke hari berhati-hati dalam menafsirkan bagian-bagian Alkitab. Masuk kepada minum air dari batu karang. Ini gambaran dari darah Kristus. Karena itu digabung mana dan air dari batu karang itu sebagai perjamuan kudus. Kemudian kita lihat dengan menyebut bangsa Israel sebagai nenek moyang kita, Paulus menegaskan kesinambungan karya Allah. Kita sudah bahas tentang perjanjian, bagaimana Abraham ragu, kemudian Allah Israel menegaskan perjanjiannya lewat, kita katakan saja, langkah-langkah hukum. Lewat bagian ini, frase nenek moyang kita, Paulus menegaskan kesinambungan karya Allah. Dia bukan Allah yang menyesal, Allah yang mengganti-ganti perjanjian atau rancangannya. Apa yang dia rancang, ia janjikan dan ia nyatakan kepada Abraham itu terus berlangsung. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian kita lihat. Dikatakan di ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Ya, kembali kita belajar tentang penafsiran. Ini pun tidak berarti Paulus menyamakan Musa dengan Yesus Kristus. Nggak bisa kita simpulkan, tafsirkan bahwa sebagaimana jemaat Korintus dibaptis dalam nama Yesus Kristus,
Orang-orang Israel dibaptis dalam nama Musa. Nggak bisa seperti itu. Itu penafsiran yang terlalu liar. Kata baptis di sini diambil dari Perjanjian Lama. Istilah yang dikenal oleh gereja, oleh jemaat Korintus, diaplikasikan kepada Perjanjian Lama. Ini yang kita bisa yakini sebagai penafsiran yang aman, puji Tuhan. Paulus pinjam kata baptis untuk menyebut atau menggunakan dibaptis dalam awan dan dalam laut, sehingga mereka menjadi pengikut Musa. Kiranya kita bisa mengerti bagian ini. Puji Tuhan. Paulus pinjam kata baptis semata-mata untuk menjelaskan tentang baptisan yang sudah mereka jalani. Sebagaimana bangsa Israel telah dibaptis, demikianlah jemaat Korintus telah dibaptis. Kita harus melihat kebenaran ini dalam konteks, sehingga kita sama-sama bisa paham. Paulus ingin bilang, sebagaimana kedua pihak ini, bangsa Israel, jemaat Korintus sudah dibaptis, namun kedua-duanya ada kemungkinan untuk murtad. Terbukti bangsa Israel dibinasakan oleh Allah di padang gurun. Kemudian tentang dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini mungkin lebih tepat ya. Di bawah awan dan melewati laut. Tetapi kemudian digabung, dibaptis di dalam awan dan laut. Tapi tentu jika kita melongok sejarah bangsa Israel, kita tahu bersama dalam bimbingan awan mereka melewati laut Teberau. Ini Paulus gunakan sebagai ilustrasi dari baptisan. Kemudian juga dikatakan di sini kurang tepat jika awan yang membimbing, kita sudah belajar di kitab Keluaran, awan yang membimbing, awan atau tiang awan dan tiang api, awan yang membimbing bangsa Israel jangan juga langsung ditafsirkan secara langsung sebagai Roh Kudus yang tinggal dalam orang percaya. Itu pun nggak bisa. Ini hanya dalam konteks larangan Paulus untuk terlibat dalam ibadah kepada berhala. Itu saja konteksnya. Jangan disambung-sambung kepada hal-hal yang lain, karena akan terjadi miss dan miss berikutnya bahaya. Terlebih kita sudah banyak belajar tentang perbedaan-perbedaan antara karya Allah di Perjanjian Lama dan karya Allah, karya Roh Kudus di Perjanjian Baru. Kita sudah banyak belajar tentang hal itu. Jadi nggak mungkin kita langsung mengatakan bahwa pekerjaan awan, karya awan di PL sama dengan karya Roh Kudus di PB dalam hidup orang percaya. Nggak bisa seperti itu. Kita harus sangat hati-hati sehingga kita tidak salah tafsir. Kita diskusi dulu. Persilakan Ibu Rini. Teman ada yang mau ditanyakan atau mau ada tambahan?
saya mau ada sedikit ini apa namanya cerita. Waktu saya sekolah Alkitab itu kami juga ada bahas Kitab Korintus dan kalau Bung Semi kan bilang Musa itu jangan disamakan sama Yesus, lihat konteksnya. Nah, kalau dulu waktu saya sekolah Alkitab tuh dibilangnya Musa itu sama seperti Yesus. Terus kalau awan itu adalah Roh Kudus, laut itu adalah air gitu loh. Karena sekolah kita pastinya kita percaya-percaya aja ya. Nah, kalau pas banget ini pembelajaran malam ini baru ngerti. Oh, gitu tuh. Nah, kadang-kadang kan kalau kayak saya gini eh terima-terima aja gitu loh. Kadang-kadang males lagi ngebahas, males lagi nanya. Nah, di saat yang pas pembelajaran ini puji Tuhan banget jadi ada ngerti gitu loh. Ternyata beda konteks gitu ya antara karya Allah di Perjanjian Lama sama karya Allah di Perjanjian Baru. Jangan digabung-gabung kayak gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Teman-teman ada yang mau nambahin? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita masuk ke ayat 3 dan 4. Tentang mana itu dicatat oleh Alkitab di Keluaran 16. Kemudian tentang air, karena kita dengan mudahnya bisa tahu bangsa yang besar ini terpelihara selama 40 tahun, nggak cuma lewat makanan, tapi juga harus lewat minuman. Minuman saja nggak cukup, demikian pula makanan saja. Dua-duanya harus ada. Kita lihat di sini, mengapa disebut sebagai sesuatu yang bersifat rohani. Pertama, karena diberikan secara supranatural oleh Allah. Demikian ajaib diberikan oleh Allah Israel, sehingga secara ajaib pula bangsa Israel yang jumlahnya banyak itu terpelihara 40 tahun di padang gurun. Itu nggak bisa dipungkiri, benar-benar merupakan karya Allah. Karena itu dikatakan sesuatu yang bersifat rohani. Meskipun yang mereka terima bersifat jasmani, mana bisa mereka makan, air yang keluar dari batu itu juga bisa mereka minum, tetapi bagaimana mana dan air itu tersedia, itu yang menjadi penekanan di bagian ini. Itu yang Paulus ambil sebagai poin bahwa mereka makan makanan rohani dan minum minuman rohani. Jadi penekanan Paulus, fokus Paulus bukan
mana itu sendiri, bukan air itu sendiri, tapi bagaimana mana dan air bangsa Israel peroleh. Itu penekanan yang Rasul Paulus berikan untuk menegaskan betapa limpahnya anugerah Allah atas bangsa Israel. Alasan kedua, mengapa makanan dan minuman yang bangsa Israel terima dikatakan bersifat rohani, karena oleh Paulus dalam ilham Roh Kudus, mana dan air digunakan sebagai analogi dari perjamuan kudus. Makanan dan minuman yang secara spesial oleh Allah sendiri diberikan bagi umat perjanjian baru. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan nanti di pasal berikut, nggak boleh sembarangan makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Karena itu diberikan secara supranatural. Meski tadi ya, seperti mana dan air itu dilihat oleh kita manusia sebagai sesuatu yang jasmani, seperti halnya roti dan anggur yang kita makan dan minum di perjamuan kudus, itu kita lihat merupakan sesuatu yang jasmania, namun bagaimana roti dan anggur ini sampai ke tangan kita, itu yang menjadi penekanan. Itu yang harus kita maknai dan maknai saat kita bulan per bulan, bahkan mungkin ada gereja-gereja minggu per minggu, mengadakan perjamuan kudus. Itu yang perlu dan perlu kita maknai. Meskipun sekali lagi kita lihat roti dan anggur itu fisik, barang atau materi yang kita bisa pegang dengan tangan, namun bagaimana kita menerimanya, bagaimana gereja secara dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang menerima roti dan anggur itu yang perlu kita pahami terus-menerus. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita masuk 4b. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, ini yang dan sebelumnya ya. Dan frase sebelumnya. Batu karang rohani yang mengikuti mereka. Ini pun banyak penafsiran yang aneh-aneh ini ya. Batu karang itu ialah Kristus. Ini pun banyak tafsiran yang aneh-aneh. Terlalu banyak sehingga kehilangan fokus. Padahal jelas kalau kita belajar lewat bedah buku seperti ini, kita tahu kok tahapan-tahapan Rasul Paulus sampai kepada penggunaan tipologi atau ilustrasi ini. Paulus tidak sedang loncat-loncat alur berpikirnya. Jelas alur berpikir Rasul Paulus itu jelas. Untuk sampai kepada tipologi atau ilustrasi di pasal 10 ini itu udah ada sebelumnya. Alur berpikir Rasul Paulus. Kalau terlalu banyak kita fokus menafsirkan tentang batu karang, banyak kejadian konteks jadi hilang. Kita nggak mau terjebak kepada penafsiran semacam
Itu, puji Tuhan. Kita bersyukur buat buku-buku semacam ini mengingatkan kita untuk punya pegangan, punya saringan, sehingga dengar khotbah yang macam-macam, karena akan sangat mudah untuk mencomot ayat-ayat di bagian ini, kemudian menafsirkan menjadi satu khotbah. Itu sangat mudah dan banyak dilakukan oleh pendeta-pendeta, khususnya di kalangan Pentakosta karismatik ya. Mereka nggak belajar, nggak sekolah, sehingga mereka tidak punya modal memang. Kita bersyukur meskipun mungkin kita nggak sekolah secara resmi, tetapi bedah buku semacam ini memberi modal bagi kita untuk tidak mudah comot ayat dihubung-hubungkan dengan PL, dihubung-hubungkan dengan Keluaran, kemudian jadi bahan khotbah, bahan renungan. Kiranya kita semakin dijauhkan dari praktek semacam itu. Kiranya yang menjadi pola kita dalam tafsir, belajar Alkitab adalah lihat konteks, lihat konteks, lihat konteks. Sehingga apa yang menjadi renungan kita, khotbah kita, itu benar-benar punya dasar yang kuat. Bukan cuma comot-comot dan nyambung-nyambungin. Cocokologi bilangnya. Ya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Pemilihan kata tentang batu karang yang mengikuti mereka, batu karang itu Kristus. Sekali lagi, Paulus maksudkan supaya jemaat Korintus itu benar-benar sadar sebagaimana mereka menerima anugerah Kristus demikian luar biasa. Orang-orang Israel juga terima anugerah luar biasa, rahmat luar biasa. Sama mereka. Posisi mereka sama dalam hal menerima kelimpahan anugerah Allah. Karena itu sekali lagi, sebutan Kristus itu dipinjam dari PB karena orang-orang Israel, bangsa Israel di PL, belum kenal namanya Kristus. Mereka belum mengenal siapa itu Kristus. Kiranya kita belajar dan belajar. Puji Tuhan. Fokus Paulus sekali lagi. Ayo jemaat Korintus, lihat itu bangsa Israel. Bangsa Israel itu menikmati kelimpahan anugerah luar biasa. Bangsa Israel itu dipelihara 40 tahun bukan hanya dengan mana, tetapi dengan air yang berasal dari batu karang yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Mereka luar biasa dipelihara oleh Allah. Nanti sampai ke ayat 5. Tapi sungguh pun demikian. Tetapi kita masih fokus di sini dulu nih, sebelum sampai ke ayat 5. Ayo jemaat Korintus, sadar, 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 eling, eling, sadar. Yang jemaat, yang bangsa Israel terima tuh luar biasa, dahsyat, limpah, tak terkatakan. Nggak sedikit berbagi tentang tafsiran. Dulu saya pernah belajar, ada yang menafsirkan batu karang yang mengikuti mereka itu, ditafsirkan bahwa ada batu yang menggelinding terus, mengikuti bangsa Israel kemanapun bangsa Israel pergi.
Sekali lagi banyak tafsiran, berdasarkan tradisi Yahudi itu banyak tafsiran. Kita harus selidiki lagi tuh. Ada sesi khusus kita bilang gitu ya. Tapi yang jelas itu bukan tujuan Paulus menggunakan ilustrasi ini. Tujuan Paulus, fokus Paulus adalah bagaimana Allah Israel dalam rahmat-Nya menyediakan air dan juga roti selama 40 tahun selama mereka di padang gurun. Ya, bagian akhir ayat kelima. Ya, tapi sungguh pun demikian. Nah, ini kan penekanan di sini penekanannya kan. Jadi Paulus ayat 1 sampai 4 tuh intinya hanya bercerita menekankan bangsa Israel tuh terima anugerah demikian luar biasa. Namun demikian, tapi sungguh pun demikian, kelimpahan anugerah ini tidak otomatis membuat mereka sampai ke tanah Kanaan. Demikian pula kamu, jemaat Korintus. Kamu terima keistimewaan demi keistimewaan. Kamu menerima privilege kudus, suci dari Allah sendiri. Namun itu enggak menjamin kalian sampai ke surga. Enggak otomatis membuat kalian sampai ke surga, hai jemaat Korintus. Kalau kita mengerti alur berpikir Paulus, kita coba pahami alur berpikir Paulus, kita bisa bangga juga ya, kagum juga betapa rindu Paulus supaya jemaat yang keras kepala ini, jemaat yang demi mempertahankan kebebasan mereka pergi ke kuil berhala, nyerang Paulus, tetapi Paulus tetap dengan cinta, meskipun keras, tetapi tetap berusaha menyadarkan mereka, awas, hati-hati, jangan sembarangan, jangan seenaknya, jangan kalian pikir kalian telah dibaptis dan telah menerima perjamuan kudus, kalian pasti masuk surga. Hati-hati. Awas. Ya, puji Tuhan. Kiranya pembelajaran malam hari ini memperlengkapi kita semua. Kita akan lebih bisa menyikapi teologi-teologi. Karena kita harus akui, kita yang banyak terpengaruh teologi Reform atau Calvinis, kita akan cenderung untuk bersikap kurang lebih seenaknya, dengan percaya bahwa Allah pasti setia memelihara kita. Kita perlu seimbang, puji Tuhan. Kita tidak mau juga langsung menerima apa yang diajarkan oleh Calvinis, namun juga kita nggak mudah percaya dengan pengajaran yang bilang, seperti kita bahas di teologi sistematik tentang okultisme, tentang pekerjaan setan. Ada pendeta loh yang mengajarkan, khususnya tentu di ajaran Pentakosta karismatik ya, di aliran Pentakosta karismatik. Ada pendeta mengajarkan saat melakukan dosa, langsung itu Roh Kudus pergi. Setan bisa masuk. Seperti itu, keluar masuk itu Roh Kudus. Ya kacau juga itu kan. Itu juga kacau. Itu ada di aliran kita. Kalau di aliran Calvinis, Roh Kudus akan tetap di hidup seseorang yang sudah lahir baru. Apapun dosa salahnya. Bahkan dia mungkin berganti agama, Roh Kudus akan pimpin dia sampai pada akhirnya sebelum dia mati, dia bertobat. Itu kan Calvinis. Karena itulah perlu, kalau buku ini terus terang, kalau saya pelajari, mau mengajak kita, nggak
terikat hanya pada satu pemahaman teologi, satu aliran. Jangan seperti itulah kurang lebih buku ini mengajak kita bersama. Karena di bagian ini jelas Paulus memberi peringatan keras terhadap murtad, terhadap kemurtatan. Dan kita sudah belajar sebagian besar 99,9% jemaat Korintus sudah lahir baru. Jadi Paulus sedang bicara dengan keras tentang bahaya kemurtatan kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Kalau ternyata orang-orang yang sudah lahir baru itu benar-benar nggak mungkin binasa, jadi Paulus seperti sedang drama di sini. Karena itulah buku ini mengajak kita untuk membuka wawasan, jangan hanya terikat pada satu aliran teologi. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita malam hari ini memperlengkapi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Baik Niar, Agnes, Kak Aurora, boleh tentang pembahasan kita malam ini. Sepertinya tidak ada ya. Ya udah, kita akan tutup pembahasan Bible study kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa untuk tutup Bible study kita ya, Nas. Oke, Karin. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami tambah-tambahkan lagi ya Tuhan Yesus, pengetahuan kami akan firman. Terima kasih ya Tuhan, betapa kami bersyukur untuk limpahnya kasih karunia ya Tuhan yang Kau curahkan ya Tuhan Yesus bagi kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus sebagai umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan Yesus, tetap teguhkan hati kami ya Tuhan Yesus agar kami tetap orang-orang yang terpilih dan terpanggil ya Tuhan Yesus dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk malam hari ini ya Bapa. Berdoa untuk Bung Semi ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk Bung Semi, juga kalau pada Bung Semi juga boleh Engkau tambahkan usianya ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan ya Bapa. Kami tetap berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya urapan Allah terus menyertai Bung Semi ya Tuhan, memakai Bung Semi lagi ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Nama ya Tuhan menjadi bagian ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatannya ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan Yesus dengan ya Bapa, agar dengan tubuh yang sehat ya Tuhan Yesus, Bung Semi boleh kembali melakukan aktivitasnya ya Bapa, dan boleh menggunakan tubuh yang sehat itu untuk terus mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati Karini dan juga keluarganya ya Bapa, yang menjadi kebutuhan, menjadi doanya, Tuhan yang mencukupkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kayak malam hari ini juga Tuhan sudah memberkati Niar, Bau juga ya Tuhan Yesus, kami semua sudah diberkati. Terima kasih. Menonton siaran ulang ya Tuhan juga diberkati menjadi berkat sama bagi semua ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk malam hari ini ya Bapak. Kembalikan kami minggu depan ya Tuhan untuk sama-sama belajar lagi ya Tuhan kebenaran firman-Mu lebih lagi ya Bapak. Kami tutup Bible study kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.